selanjutnya kami serahkan pada hambanya Ibu Ellen. Pujian ini sangat indah. Mari kita nyanyi ini bersama, bahwa di dalam segala badai apapun Tuhan itu selalu menyertai. Memang badai itu tidak enak, tetapi Tuhan selalu menyertai. Pujian ini sangat indah. Haleluya. Badai itu mengganggu segalanya. Sakit yang diganggu apa? Keuangan kita. Sakit karena waktu berapa bulan lalu itu keluarga saya itu ditimpa ya badai ya. Kakak kalau bagi saya kakak saya. Kakak saya itu pagi-pagi pergi. Ya usia memang sudah dibilang tak boleh bawa kendaraan sendiri. Ya, anak-anak sudah bilang karena habis operasi katarak. Tapi pagi-pagi pergi, tidak ada yang tahu. Sampai siang. Ya biasa kan? Karena kakak saya juga orang ada usaha sendiri. Jadi mungkin pergi, tapi itu hari Minggu. Jadi warga itu tunggu, istri mungkin bilang suaminya nggak datang, anak-anak mungkin apa, katanya sampai siang-siang ada berita dari seseorang, papanya koma karena kecelakaan. Di situ badai. Memang kita kalau di dalam Yesus Kristus, kalau Tuhan panggil ya panggil. Tetapi badai itu tetap ada, menimpa keluarga, menimpa adik kakak. Tapi akhirnya Tuhan panggil kakak saya. Tetapi indah badai itu. Di dalam badai itu keluarga bisa menyatu, anak-anak bisa tahu bagaimana bertanggung jawab pada orang tua. Sampai sekarang mulai bertanggung jawab pada orang tua. Setelah itu bulan Maret Agustus itu kakak saya
sehat. Memang kakak saya itu orang Ambon kuat ya saudara. Tapi kadang-kadang karena kelalaian apa kesehatannya itu kakak saya tuh memang kuat, perempuan ya, ini yang perempuan. Surabaya itu dia umurnya 65 tahun. Surabaya kadang naik kendaraan. Terus karena sudah ke Surabaya balik lagi bawa barang-barang karena bawa barang-barangnya itu dibawa ke rumahnya. Kemudian dia siang pulang kendaraan. Tiba-tiba rasa kok kepala jadi kayak apa itu besar apa gitu. Itu mungkin karena keseimbangan vertigo dan hanya kena vertigo. Tapi kita nggak tahu gitu kenapa pertamanya, kita kan bingung. Kakak tuh langsung rasa dia langsung turun dari kendaraan pelan-pelan duduk. Dia mau ditolong orang nggak mau. Tunggu 1 jam saya mau diangkat dia masuk rumah sakit. Kalau sudah berita masuk rumah sakit, badai itu terasa besar saudara. Waduh, ekonomi ya saudara, karena mau tidak mau namanya orang sakit harus dibawa rumah sakit saudara. Kan saya juga ke Batu, makanya saya nggak kesini karena saya ke Batu kemarin barusan pulang juga dari Batu. Itu badai. Tetapi setelah badai itu selesai, saya merenungkan. Indah sekali ya Tuhan tolong. Nek tak pikir dari nol, gini. Akhirnya pas. Dan itu selesainya dengan kemenangan, sukacita di dalam Tuhan. Ada kebaikan-kebaikan yang terjadi, kerukunan keluarga terjadi, saling mendukung ini, saling mendoakan. Saya juga mendoa, itu seperti ya mendoa namanya peperangan tarik nafas biasa. Kakak saya kan, kakak saya yang kecelakaan itu koma. Ya saya kan kalau ya lihat orang koma juga. Tapi setelah itu semua selesai, indah, berakhir dengan indah, tidak ada kecewaan, tapi semuanya indah. Saya renungkan kakakku sakit, kakakku meninggal, baik, endingnya indah saudara. Makanya kalau kita bersama Tuhan, kita tetap di dalam Tuhan, walaupun badai apapun, memang badai itu besar, tapi kita tetap di dalam Tuhan dan kita akan renungkan. Akhirnya kita, pokoknya kalau setelah badai, lihat endingnya pasti. Kalau kita di dalam Tuhan, ya berharap. Itulah lagu ini sangat menyentuh saya. Kalau lagu ini ingat kakak-kakak tercinta ya, kita ini saling menyayangi kakak adik. Jadi kalau satu sakit, rasanya sakit semua gitu ya. Puji Tuhan. Nah, judul firman Tuhan pada malam kita akan baca di dalam Wahyu. Mari kita baca di dalam Wahyu, kitab Wahyu 22 ayat 20. Wahyu 22 ayat 20 saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Nah, judul firman Tuhan pada malam hari ini adalah datanglah Yesus. Datanglah. Sesuai dengan pembacaan kita di dalam kitab Wahyu 22 ayat 20 ini, Tuhan Yesus berkata apa? Ya, aku segera datang. Kemudian ada jawaban lagi. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Jadi saya mengambil judul, datanglah Yesus. Datanglah. Datanglah maksudnya itu datang untuk yang kali kedua. Mengapa saya mengambil judul ini? Saya biasanya kalau renungan saya selalu judul, alasan judul itu apa, isinya dan tujuan firman-Tuhannya apa. Jadi mengapa saya dapat judul ini, kemudian kenapa
kenapa judul ini kok bisa muncul? Harus ada alasannya. Maksudnya saya biar nyambung gitu ya. Nyambung gitu. Alasannya karena memang sesungguhnya dari ayat 20 tadi, sesungguhnya umat tebusan Tuhan itu sangat berantusias, berharap, rindu supaya Tuhan Yesus datang segera. Ya, saya mulai renungkan. Iya ya. Nek bagi saya, mendingan Tuhan Yesus datang gitu. Datang pada kali yang kedua. Waktu kecil di papi itu anaknya banyak, jadi anaknya tuh di sekolah mingguin sendiri. Ya. Setiap minggu tuh sekolah minggu. Jadi papi itu punya buku cerita, ada urut dari perjanjian baru, dari lama terus urut. Jadi anak-anak itu seneng diceritain. Nek berlanjut apalagi nek cerita Yusuf. Tapi selalu besok lagi ya, waduh besok lagi, gitu ya. Nah, terus akhirnya setelah saya sudah mencapai SD ya, sudah bisa baca Alkitab apa gitu. Mulai bapak saya ngajar tentang itu akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan. Diterang sing ngeri-ngeri. Jadi kita itu yang dengar, anak-anak itu yang dengar itu takut. Aduh, Tuhan Yesus mau datang, takut saudara. Tetapi setelah kita renungkan, ya nggak jadi takut. Tambah bilang, amin Tuhan, datanglah. Nggak takut. Jadi waktu Tuhan Yesus berkata, ya aku datang segera, umat tebusannya itu berantusias berkata, amin, datanglah Tuhan Yesus. Nah, mengapa umatnya itu rindu, berharap pada Tuhan Yesus? Mungkin saudara setiap pribadi ada alasannya. Kenapa Tuhan Yesus? Kenapa kita rindu? Pasti ada setiap pribadi ya. Nah, saya akan memberikan beberapa alasan mengapa umat tebusannya itu rindu supaya Tuhan Yesus tekon gitu ya, segera. Kalau sudah berharap segera datang, pasti dia tidak mau nunda lagi. Mana bahasa Jawa, wes kesuwen, ayo tekon wes, gitu ya. Wes kesuwen wes, gak usah, wes langsung gitu ya. Kalau kita sudah berharap sungguhan itu sudah nggak bisa menundanya. Jadi memang sungguh-sungguh kita umat tebusan Tuhan itu sungguh-sungguh rindu akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Seperti yang ditulis dalam kitab Wahyu 22 ayat 20, umatnya itu kita termasuk berkata amin, antusias. Aku mau datang, iya tekun ngene kalau main konco gitu. Aku apa pacarnya atau iya wes ayo datang wes. Kita pasti tidak mau menundanya lagi karena kedatangannya itu membahagiakan. Nah, mengapa umatnya itu mengharapkan supaya Tuhan Yesus datang segera? Mari kita baca di dalam kitab Wahyu Wahyu 7 ayat 14 sampai 17. Wahyu 7 ayat 14, saya akan bacakan. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Selanjutnya, karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah,
dan melayani Dia siang dan malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar, tak dahaga lagi. Jadi kalau Tuhan Yesus datang, ini yang diharapkan. Setiap penyakit, luka disembuhkan. Saudara cekot-cekot, aja iling-iling, aduh cekot-cekot ini, ilingo, kok ini cekot-cekot hilang sama sekali. Kalau Tuhan Yesus datang, kalau saudara menderita, ilingo, oh nanti kalau Tuhan Yesus datang, terus penderitaanku hilang. Makanya kita mengharapkan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itulah alasannya mengapa umatnya berharap akan kedatangan Tuhan. Alasan berikut, mengapa umatnya itu merindukan akan kedatangan Tuhan. Karena memang Tuhan datang bagi mereka. Datang kepada punyaannya. Tuhan datang bagi mereka. Mereka orang tebusannya. Tuhan datang, Tuhan tidak lihat yang sakit sih, kamu sembuh dulu baru aku datang. Enggak. Sih yang kaya tunggu kamu miskin dulu. Tidak. Tuhan akan datang walaupun kita dalam keadaan lemah. Bukan lemah iman ya, bukan lemah rohani. Kita mungkin dalam keadaan sakit, lumayan ya Tuhan datang. Iya saudara, dalam keadaan menderita Tuhan datang. Nah, saya bilang lumayan, gitu ya. Tuhan juga datang pada orang yang kuat. Mungkin dia lagi happy, tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Waduh, tambah enak wes. Tambah enak wes. Tahu susah berarti. Saya pernah itu. Saya kadang-kadang ya namanya hidup tuh selalu ada, melihat ada perbedaan. Saya naik bingung, itu gratis saudara, gratis. Terus di dalam bis atau dalam kira-kira gitu ya, ada yang rapi, waduh rapi gitu ya. Wah kalau rapi berarti berduit. Saya bayangin lagi, ini orang suki gak akan naik ini, aku lagi naik bimo. Pikirku gitu, iya, tak delok-delok, orang suki masih gak naik ini. Bosku yang dicitrakan, gak mungkin naik bimo, ya. Nah, Tuhan datang, walaupun kita dalam keadaan kaya, sehat, Tuhan tetap datang untuk umatnya. Jadi memang umat tebusan Tuhan itu sangat merindukan kedatangan Tuhan. Alasan berikutnya lagi. Nah, dan Tuhan Yesus tidak akan menunda. Sekali Tuhan mengklik dia datang, klik masanya, tidak ada yang mau urungkan. Apa ya? Mau urungkan itu. Iya, menggagalkan. Saya tak tulis mengurungkan sampai. Ya, menggagalkan. Tidak ada yang bisa menggagalkan. Kalau kita ditunda, saya dalam hati mau aja ditunda lagi. Aku sudah menunggumu begitu lama. Jangan ditunda lagi. Saya juga tiba-tiba saya renungan ini, tiba-tiba saya dengar ada lagu bahasa Inggris, Come Jesus Come. Ya itu, saya terinspirasi. Oh iya, memang umat tebusannya itu sangat merindukan akan kedatangan Tuhan. Karena apa? Segala luka akan disembuhkan. Mulai saat itu kita
kita tidak akan menderita. Kelaparan tidak ada, perang tidak ada, belenggu ikatan tidak ada. Oleh sebab itu umatnya rindu, Tuhan, datanglah Yesus, datanglah. Kalau kita sudah percaya seperti yang tertulis di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Saya selalu mengaminkan ini. Tuhan itu aku. Orang percaya itu aku, Tuhan. Jadi aku sekarang gak takut. Orang ada seminar dulu, oleh ke seminar terpakut. Udah uraiannya itu ya. Tapi tak tantang, ya sudah Tuhan, datang. Datang saja Tuhan. Karena apa? Beres semuanya. Karena apa? Dunia ini bukan rumah kita. Dan neraka bukan rumah masa depan kita. Jadi kita tidak gemetar ketakutan waktu Tuhan Yesus datang. Justru mulai saat itu kita akan bahagia selama-lamanya. Karena apa? Karena kita tidak akan masuk dalam kesusahan besar dalam tadi Wahyu tadi. Karena apa? Dunia ini bukan rumah kita, dan neraka bukan rumah masa depan kita. Amin. Wah, saya nak, ya itu Tuhan, sebenarnya aku gitu ya. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, percaya di sini maksudnya telah percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan percaya juga bahwa di dalam dirinya tidak ada ilah-ilah lain. Tidak ada orang, kalau Tuhan Yesus datang tidak kelihatan itu ilahnya ada di situ apa enggak ya? Percaya tidak apa enggak? Tapi bisa ketahuan saudara, kalau Tuhan Yesus datang, kita dibangkitkan apa enggak? Itu kelihatannya di situ. Jadi percaya kepada Tuhan Yesus dan mengalami pertobatan tiap hari. Saya merenungkan gini, tiap hari, tiap detik. Kadang itu ada faedahnya saudara. Untung loh, diberi kesempatan, setiap saat diberi kesempatan. Karena kita tidak tahu habis gini Tuhan Yesus datang atau habis gini kita berangkat, sudah bertobat atau belum? Makanya diberi kesempatan untuk bertobat setiap saat. Kalau kita dekat dengan firman Tuhan itu selalu mengorek kita. Makanya kalau kita jauh dari firman Tuhan, pertobatan tidak akan bisa kita rasakan. Karena saya mengalami sendiri. Memang gak ada orang tua, tetapi gak ada orang yang tahu. Tetapi saya sendiri yang tahu tentang hati saya, pikiran saya, kemangkelan saya, keangkuhan saya. Ada masalah, tapi bukan karena sumbernya dari saya, dari orang lain. Waduh, saya tuh mikir sampai dalam hati tuh menjelekin orang itu terus, menghakimi saudara, hakimi terus. Memang saya benar, tapi saya terjadi penghakiman di dalam diri saya. Gak bisa tenang. Terus mikirin itu muncul lagi, apalagi kalau bertemu atau apa gitu ya, ada masalah gitu. Memang gak ngomel, tapi ada sesuatu yang di sini. Ada rasa kebencian. Akhirnya saya mendengarkan firman Tuhan. Langsung Tuhan Yesus saya dengar. Tuhan, untung Tuhan aku dengar firman Tuhan ini. Ini kamu aku nggak sadar. Ini aku menghakimi orang terus aku tidak bertobat, pas Tuhan angkat aku tamat. Jadi kita butuh firman Tuhan
pagi mendengarkan firman Tuhan itu butuh seperti pertobatan setiap hari. Oleh sebab itu kita tidak takut kalau Tuhan Yesus datang, tapi itu suatu penantian yang sangat dirindukan. Jadi sesuai dengan Injil 3 ayat 16, barang siapa percaya kepada Yesus, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya itu yang menerima Yesus dan mengalami pertobatan yang baik. Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 17. Kisah Para Rasul 16 ayat 17 berbunyi demikian. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Waktu Tuhan Yesus masih hidup, Tuhan Yesus pernah bilang bahwa nanti akan muncul guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, Mesias palsu, semuanya serba palsu. Makanya Tuhan Yesus bilang iblis itu bapak pembohong. Di dalam Yohanes 8 ayat 44. Saya baru renungkan titik terakhirnya ini. Waktu saya kan karena korbannya datanglah Yesus, datanglah. Jadi kalau orang dia hidup dengan Baal-Baal atau ada ilah di dalam hati, nanti ini cuman imajinasi saya ya, ini bukan karena firman Tuhan. Nanti pas ketemu Tuhan Yesus, panggilnya bukan Yesus, panggil ilah lain. Keliru saudara, tertipu. Itu baru bilang, walah tertipu. Kita panggil ilah itu, ya wes melo ilah itu kemana ilah? Tak taunya apa? Masuk dalam neraka. Tertipu. Ujung-ujungnya adalah mau tertipu. Sebab itu jangan ada ilah di dalam hati kita. Kita harus benar-benar percaya kepada Yesus. Banyak orang telah tertipu karena palsu. Tuhan Yesus bilang, aduh, yang palsu itu bahaya, pembohong itu, nabi-nabi palsu. Akhirnya tertipu kenapa? Karena firman Tuhan sudah mengatakan di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, karena keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Tidak ada nama lain. Ini ada nama lain, tertipu saudara. Kita emas saja tertipu, uang aja bisa tertipu, apalagi sih nggak ketok, mungkin tertipu. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, karena keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Oleh sebab itu kita bersyukur kita sudah mengenal nama yang tepat. Mojo nanti Tuhan Yesus datang yang nyebut nama lain, ya wes melo itu nama asing. Tiba jeblosnya kemana? Giring ke maut neraka. Tertipu kita. Tertipunya bukan juga di dunia ini, tipu. Nanti di sananya ya tertipu. Tiba ya aku tertipu. Aduh. Itu ya. Jadi hanya ada satu nama, yaitu nama Yesus yang diberikan kepada kita, yang oleh yang kita dapat diselamatkan. Jadi kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan jangan ada ilah-ilah lain. Karena kalau Tuhan Yesus datang, itu tidak ada uji coba. Di hati kita ini ada apa? Ilah lain tidak ada.
uji coba. Tidak ada uji coba, cuma klik mata aja sudah. Canggih Tuhan. Klik mata gitu aja sudah. Mana yang tinggal, mana yang enggak. Yang enggak ada ilah itu. Cuma klik gini aja sudah. Tidak pakai uji coba. Sudah Tuhan tahu. Canggih. Saya bilang canggih Tuhan. Klikan mata ini. Tidak pakai uji coba kan. Tidak pakai kalau habis cas dulu mau komunikasi tidak. Saya klikan mata sudah. Tahu Tuhan Yesus. Dan kedatangan Tuhan Yesus itu bisa kapan saja. Hari ini, besok, apa-apa. Mau sekarang, oke deh. Ayo Tuhan datang, oke deh. Mau sekarang, oke deh. Siap, kita siap karena apa? Kita adalah umat besar. Kita telah disucikan oleh darah anak domba Allah. Kita baru merenungkan betapa besar kasih Tuhan itu. Kalau kita mengalami pertobatan, kita akan merasakan, wow, pengorbanan Tuhan Yesus itu luar biasa. Seorang yang bertobat itu bisa merasakan. Biasanya kita kalau melayani di penjara-penjara, jadi kalau ada orang narkoba bertobat, rasanya senang. Apalagi kalau dia bisa mengatasi semua, bagi dia itu yang sangat disyukuri. Kalau dia bisa bertobat dan dia bisa diterima kembali oleh Tuhan, seorang petobat itu akan merasakannya itu luar biasa. Saya pernah juga melakukan kesalahan, besar kesalahan. Tetapi setelah saya membereskan semua, pelong langsung, tidak ada dakwaan lagi. Dakwaan sudah tidak ada. Walaupun orang dakwa saya tidak ada. Oleh sebab itu saudara, jangan sering menghakimi orang lain, karena kita tidak tahu. Mungkin tadi malam dia sudah ada pemberesan dengan Tuhan, tetapi mengapa kita hari ini tetap menghakimi dia? Bahaya saudara. Jangan sering menghakimi orang yang kita ada di sana, kita tetap menghakimi. Ceritakan tentang keburukannya. Kita tidak tahu, pas tadi dia sudah mengalami pertobatan, tetapi hari ini mengapa kita menghakiminya terus? Alangkah untungnya bila ada pertobatan terjadi, walaupun singkat kilat sebelum Tuhan Yesus datang. Pertobatan ini sangat beruntung. Pertobatan itu walaupun harus setiap hari, namun itu sangat beruntung dan ada faedahnya untuk besok, untuk nanti ini sebentar aja lagi. Pas Tuhan Yesus datang, atau mungkin Tuhan panggil kita sudah bertobat. Makanya bertobat tiap hari itu tak taunya faedahnya besar. Dan mengapa orang tebusannya itu sangat mengharapkan Tuhan Yesus datang? Karena dia tahu dalam lubuk hatinya firman Tuhan sudah mengatakan, sudah menjanjikan bahwa dunia ini bukan rumah kita. Siapa mau hidup di dunia terus ini? Mau. Dan neraka bukan rumah masa depan kita. Oleh sebab itu Tuhan, kalau Tuhan datang, waduh enak ya, udah gitu ya, senangnya bahagianya luar biasa. Kemudian apa tujuan firman Tuhan pada malam hari ini? Tujuannya yaitu untuk mengingatkan kita, menguatkan kita bahwa Tuhan kita yang kita sembah itu adalah satu-satunya juru selamat dunia. Jangan ada ilah lain. Tertipu saudara. Jadi dunia tertipu, nanti akhir zaman tertipu lagi akhir zaman. Jangan sampai tertipu, karena ada satu-satunya juru selamat, namanya Yesus. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
tujuan berikutnya, tujuan firman Tuhan mengingatkan kita dan menguatkan kita yang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, umpamanya ya. Terus kita jangan mengharap tidak baik-baik saja, pengen mati atau putus asa, jangan saudara. Itu namanya tertipu nanti sama iblis. Nanti dibohongi sama iblis kan. Tujuan firman Tuhan itu mengingatkan, menguatkan kita yang sedang dalam keadaan sakit atau sehat, kaya atau miskin. Ingatlah bahwa Tuhan akan datang menjemput kita. Kadang-kadang kan saya sekarang gini, loro sampai ingat kemudian Tuhan datang seperti kapono. Jadi enak kuat saudara, hidup bisa hidup lagi, hidup di dalam Tuhan. Juga bagi orang yang kuat itu semuanya kelimpahan, apapun kelimpahan, Tuhan datang untuk mereka juga. Tujuan firman Tuhan juga menguatkan kita bahwa pertobatan setiap hari itu ada faedahnya, baik untuk besok maupun untuk sebentar lagi atau untuk habis ini. Pertobatan perlu terjadi. Untuk apa? Mengantisipasi. Kalau bahasa Alkitabnya berjaga-jaga. Ya, jadi pertobatan itu tidak tahunya untuk mengantisipasi, berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Kalau kita sudah beres, Tuhan mau datang, ya. Dunia ini bukan rumah kita, dan neraka bukan rumah masa depan kita. Kita menanti Tuhan supaya kita apa? Masuk dalam surga. Firman Tuhan mengingatkan kita dan menguatkan kita bahwa umat tebusan Tuhan, kalau Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, hal itu bukan yang menjadi hal yang menakutkan. Jangan lagi saudara, kalau bilang Tuhan Yesus mau datang, engker. Justru waktu Tuhan Yesus datang itu lepas semuanya, enak. Kita sudah percaya, sudah mengalami pertobatan karena firman, karena Roh Kudus. Jadi kalau ada berita tentang kedatangan Tuhan Yesus, kita sebagai orang percaya tidak takut. Tetapi untuk orang yang belum mendengar Injil, mereka perlu dengar ini supaya mereka gentar. Maksudnya gentar itu dosanya harus diberesi. Ilah yang ada dia harus diganti oleh anak Yesus Kristus. Setelah dia percaya, dia mengalami pertobatan, sama seperti kita. Kalau mendengar berita kedatangan Tuhan, kita senangi. Wow, pacarku datang, kekasihku datang. Terus aku sing kita cekot lagi. Aku yang setiap hari bekerja tidak perlu lagi. Jadi memang kedatangan Tuhan Yesus sangat dirindukan oleh orang tebusannya. Tuhan Yesus berkata, ya, aku datang segera. Kita jawab, amin. Datanglah Yesus. Kita siap. Dan mengapa kita senang kalau Tuhan Yesus datang? Karena kita akan mengalami suatu perpindahan, pindah rumah, pindah. Saudara kalau pergi ke hotel aja gratis, sewenangnya minta ampun. Mewah lagi, sewenangnya minta ampun. Aduh. Walaupun naik bemo berangkatnya, gitu ya. Saya naik wira-wira atau bis gratis, sewenangnya. Apalagi nek pergi ke surga saudara. Sewenangnya, sewenang-wenangnya saudara. Kalau kita berlibur, ingatlah, wah, berlibur di daerah yang apa enak indah. Kita harus punya pikiran yang ke depan. Di surga lebih dari ini.
akan lebih dari itu. Kalau kita dalam keadaan kuat, kita dalam keadaan tidak kuat apa? Sakit. Nanti di surga tidak akan mengalami sakit ini lagi. Jadi kita akan mengalami perpindahan. Waktu Tuhan Yesus datang, kita akan mengalami perpindahan. Karena apa? Dunia ini bukan rumah kita. Enggak mau aku di dunia kita terus. Dan neraka bukan rumah masa depan kita. Enggak mau aku. Aku mau masuk surga. Tuhan melihat isi hati kita. Kalau kita mau diselamatkan, Tuhan pasti tahu. Tuhan lihat dalam hati. Tuhan tidak pakai dicoba, dia sakit aja, tahu dia adalah umat terbesar. Oleh sebab itu mari kita sekarang ini tidak usah takut lagi, saudara. Kita menjalani hidup bersama Tuhan Yesus dan mengalami pertobatan tiap hari. Tidak tahunya itu ada manfaatnya untuk sebentar lagi. Kalau dia bertobat terus untuk sebentar lagi, waktu Tuhan panggil ya tamat, saudara. Makanya pertobatan itu diberikan Tuhan setiap saat supaya kita mengantisipasinya, atau dalam bahasa kita berjaga-jaga. Demikian firman Tuhan.